Kira-kira ngopi itu apa sih? Tahu nggak Mas? Ngopi itu. Aduh, kurang tahu nih. Apa itu Mbak? Ngopi. Ngobrol perkara terkini. Nah, kira apa ya yang diobrolin tuh? Aduh, apa tuh? Aku jadi tahu Apa tuh kira-kira? Apaan tuh? Pocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara Ngopi, ngobrol perkara terkini bersama dengan saya Honi Yunisa Usulil Aska dan dengan narasumber kita yang kece badai yaitu Ketua Umum IMM FTI kita. Silahkan Mas, bisa perkenalan. Oke teman-teman, halo, perkenalkan aku Holly Fatan Misaki. Teman-teman bisa panggil aku Fatan. Oke. Mas Fatan ya namanya ya? Iya. Kira-kira kesibukannya apa nih Mas? Kesibukan apa ya? Mungkin kuliah sih sekarang, kuliah. Oh, kuliah. Semester berapa nih? Aduh, ngeri nih. Aku semester 6 teman-teman. Nah, bentar lagi dong. Apa tuh? Bentar lagi lulus ya. Amin. Oke, langsung ke intinya ya Mas. Nah, tadi kan ngopi. Kira-kira ngopi itu apa sih? Tahu nggak Mas? Ngopi itu. Aduh, kurang tahu nih. Apa itu Mbak? Ngopi. Ngobrol perkara terkini. Nah, kira apa ya yang diobrolin tuh? Aduh, apa tuh? Aku jadi tahu. Apa tuh kira-kira? Apaan tuh? Aduh, kan sekarang kan banyak kan isu-isu yang sedang viral, apalagi tentang apa? Coba yang lagi viral apa? Tebak. Yang Banyak sih. banyak ya. Yang paling viral sekarang Yang berhubungan dengan Dewi ini Persik. teknik. Oh, salah. Salah. Yang berhubungan dengan teknik dong. Apa tuh? Apa tuh kira-kira? Apa tuh? 4G. Kok 5G sih ya? 5G. Oh, 5G. Iya, bisa masuk sih. Terus apa lagi? AI. Ya, ini yang ini lagi baru-baru ini. Banyak banget perkembangannya kan. Banyak banget lagi berlomba-lomba tentang apa sih? AI sekarang itu gimana? Nah, di sini kita bakal mengupas tentang hubungan AI dengan agama. Waduh, ngeri. Kira-kira menurut pandangan Mas Fatan nih, Apa nih? apa sih AI menurut pandangan agama itu perspektif dalam agama itu seperti apa gitu? AI ya, mungkin kita bicaranya ketika AI ini kan nyambungnya ke teknologi, gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu ya tentang AI gitu kan, mungkin kita ini kayak ini baru booming nih beberapa bulan belakangan ini gitu. Mungkin AI artificial intelligence gitu kan, itu sebagai apa ya, seperti ya pemikiran kemudian kayak program baru lah gitu yang memiliki mungkin jawaban dan sebagainya dari teman-teman segala pertanyaan gitu. Kayaknya semua pertanyaan itu rasanya bisa dijawab sama AI gitu, bisa melakukan apa, membuat skrip dan sebagainya gitu. Dan ini mungkin baru booming beberapa bulan dekade ini gitu. Namun kalau kita menarik lagi mungkin ya, kita membahas tentang masalah AI gini. AI itu sebenarnya sudah dicanangkan, itu sudah apa ya, obrolan mengenai AI itu sudah lama teman-teman. Kalau teman-teman paham sih gitu. Tahu nggak kapan AI pertama kali digaungkan lah gitu? Tahu nggak tahun berapa? Nggak tahu itu. Nggak tahu. Kapan tuh kira-kira? Mas? Tebak dulu berapa? Tahun berapa? Tahu nggak? Kayaknya sih tahun 2000 Mas. Salah. Kapan tuh kira-kira? Jadi AI itu pertama kali digaungkan di tahun 1956. Wih, belum lahir dong saya. Belum lahir, sama kita juga belum lahir gitu. Indonesia udah merdeka belum ya? Udah berapa tahun? 1, 2, 3, 8. Kok apa sih? Nggak tahu nggak tahu. Itulah pokoknya. Iya, pokoknya. Tapi tetap ada sejarah perkembangannya. Nggak semata-mata kan kita kembali lagi, AI itu nggak bakal mungkin dijauhkan dari yang namanya apa coba? Ini apa? Apa itu? Teknologi. Ya, komputer. Oh, Nah, jadi kalau kita tarik dulu sejarah panjangnya, pertama kali tentang AI ini ya, ini ada beberapa bagian gitu, periodisasi tentang AI sendiri gitu. Yang pertama itu di tahun 1900 teman-teman, kalau teman-teman tahu, itu di situ ada beberapa filsuf yang apa ya, yang aku bilang kayak ngebuat sebuah teori dulu tentang teknologi. Ini di situ ada seperti Gerbel, terus juga ada Russell dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat lagi gitu. Nah, beliau-beliau ini
itu ngebuat sebuah pemikiran yang berawalnya dari matematika gitu. Jadi teman-teman kalau tahu teknologi sekarang, komputer dan sebagainya itu berawal dari algoritma dari matematika yang mau dibuat dalam sebuah sistem gitu. Itu pertama, itu pencetusan teori di tahun 1900-an. Terus itu lanjut nih, beberapa lagi membagi lagi periode keduanya itu di tahun 1930. Nah, di tahun 1930 mungkin kalau teman-teman dari informatika mungkin sudah nggak asing sama namanya Alan Turing gitu. Alan Turing itu siapa sih gitu. Nah, Alan Turing ini adalah pencetus yang namanya Turing Machine. Turing Machine ini merupakan sebuah alat untuk mengukur apa ya, sebuah kebenaran dari sistem komputer itu. Jadi kayak tadi kan kita berbuat teori gitu. Nah, si Alan ini buat mesin buat ngecek apakah ini benar apa enggak. Dan itu merupakan suatu penemuan yang ya saya bilang besar gitu karena berpengaruh ke depannya. Nah, di periode 1930 ini sebenarnya adalah periode di mana kalau kita mau ngomong lagi kan nggak mungkin nih kalau sebuah komputer tiba-tiba bisa berjalan otomatis, kan nggak mungkin. Harus ada pemikiran kan, bahasanya lah pemikiran gitu, atau mungkin ya data, mungkin aku bilang data yang harus dimasukkan di situ. Nah, di tahun periode ini teman-teman masih berpikir gimana cara memasukkan data ini bisa masuk ke komputer. Itu mesti menjadi perdebatan dan sebagainya, itu gimana caranya gitu. Dan alhasil muncullah di tahun 1000, tahu nggak tahun berapa komputer pertama kali diciptakan? Aduh, saya tuh udah tahu, tapi saya lupa. Alah. Oke, jadi tebak dulu. Bisa nggak? Aduh, kalau main tebak-tebakan nih susah kayaknya. Saya tuh lupa nih, gimana nih? Ya, boleh. Masuk akal sih ya alasannya, masuk akal. Oke, jadi pertama kali komputer ditemukan itu di tahun 1946. Itu setelah Perang Dunia Kedua. Itu pertama kali diciptakannya di Amerika. Itu fungsi utamanya itu sebenarnya sebagai menyimpan data perang, analitik dan lain sebagainya yang digunakan di angkatan perangnya di Amerika gitu setelah Perang Dunia Kedua. Tapi setelah itu sesuai dengan perkembangan zaman ya seperti kita rasakan sekarang, komputer pun ada di mana-mana dan sebagainya gitu. Nah, itu periode pertama. Periode kedua selanjutnya adalah periode ketiga. Periode ketiga ini adalah baru adanya perumusan tentang AI. Jadi ada wacana awal tentang AI itu di periode ini itu di tahun 1956 tadi. Itu tempatnya di Bournemouth, itu ada di Inggris, itu ada sebuah konversi gitu, dan ada banyak sekali ilmuwan di sana. Beliau menggaungkan nama AI, Artificial Intelligence, itu apa gitu. Mulai dari situ teruslah berkembang hingga masuk nih ke periode selanjutnya. Ini tentang di antara tahun 1989 sampai 2000-an. Tahu nggak penemuan terbesar di tahun itu apa? Ada yang tahu? Tahu nggak dari mana? Saya nggak tahu ya. Soalnya saya kurang suka sejarah. Aduh, kau gimana nih? Aduh. Jadi di tahun 2000 itu ya, tahun 2000 itu ditemukan yang namanya salah satunya terbesar itu adalah internet. Ya. Tahu World Wide Web atau tahu nggak singkatannya apa? Wide Web. Tahu saya masih. www. Oh, itu Itu kan sebagai salah satu pembuka awal untuk browser, untuk internet of Things juga ditemukan. Itu ditemukan seingat saya sekitar 1989, lalu masuk lagi di 1999 kalau nggak salah IoT itu masuk, Internet of Things dan sebagainya. Pokoknya di rentang tahun itu adalah rentang perkembangan teknologi internet, dan itu yang kita bisa rasakan sekarang sampai ya itu benar-benar salah satu penemuan sejarah yang sangat besar lah gitu, internet gitu. Nah, setelah itu baru setelah periode penemuan internet sampai sekarang, ini adalah periode perkembangan dari AI itu. Jadi periode perkembangannya ini ya lumayan kalau kita sejajarkan dengan kayak penemuan komputer sampai sekarang tuh masih ya enggak terlalu lama lah jangkanya gitu. Dan itu alhasil kemarin itu kan belum lama jadinya AI itu bisa disebarluaskan gitu kepada banyak orang. Kemarin kan yang versi awal yang ada AI itu ChatGPT. Nah, yang awal sendiri itu kan itu ada ChatGPT.
dan ini merambat ke banyak platform sekarang. Seperti rata-rata ini baru berapa bulan ya, kemarin GPT itu kayaknya belum ada setengah tahun deh, belum ada, baru berapa bulan, 4 bulan nggak masalah, itu baru ditemukan, itu langsung bisa, teknologi AI itu langsung diserap ke banyak orang, ke banyak perusahaan. Contohnya kayak Microsoft di Word, Excel, PowerPoint, semuanya sekarang udah ada itu AI di dalam situ. Ntar kita bisa minta ketikin tentang ini, atau mungkin buatin jurnal apa, ya kayak makalah dan sebagainya gitu, bisa sekarang. Itu sekarang udah include di program Microsoft. Terus ada lagi mungkin yang paling ngeri sih menurut sekarang, yang paling agak keren gitu, itu di Adobe. Nah, di Adobe itu AI itu benar-benar dimasukkan di situ. Bagaimana tentang pengolahan foto, pengolahan video, dan lain sebagainya. Di situ benar-benar kayak dimaksimalkan gitu AI itu. Contohnya nih, misalkan aku ada foto nih, terus sampingku tuh ada bola, misalkan bola merah gitu. Aku pengen ngerubah bola itu jadi apa ya? Ya mungkin jadi Quran nih. Bisa, dan itu dengan benar-benar nggak perlu pengeditan yang apa ya, yang benar-benar susah gitu. Kayak udah tinggal kamu ketikin, kamu tandain bola itu, kamu ketikin Quran, ntar bola itu berubah jadi Quran otomatis. Dan langsung otomatis. Dan itu Keren. benar-benar rapi gitu. Dan ini kayak bisa walaupun seorang pemula aja itu bisa ngedit gitu loh. Nah, terus ya itu perkembangan AI dengan, kalau aku bilang itu dalam waktu berapa bulan, 4 bulan, 5 bulanan ini, belum lagi ntar kalau kita bisa bayangkan dalam jangka waktu beberapa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10, 15, 20, itu bagaimana perkembangannya. Itu baru awal gitu. Mungkin kalau aku iseng-iseng mikir itu kayak yang dulu sering jadi guyonan gitu, manusia kok di-download, tahu kan, masa di-download, itu kayaknya nggak logis. Cuman kalau kita melihatnya dari sekarang, itu bisa jadi kemungkinan yang sangat logis gitu. Gimana manusia kok bisa di-download? Sekarang sudah ada percobaan gitu tentang manusia bisa ke Mars. Itu jadi gini, yang ditransfer itu adalah DNA-nya. Jadi DNA itu disalurkan ke satelit, disalurkan ke objeknya. Misalkan nih kita ke bulan atau ke Mars. Jadi ntar ketika DNA itu sudah sampai di lokasi, itu akan dialgoritmakan, akan dibuatlah kayak sesuatu badan baru gitu. Ya itu memang tubuh kita ada di bumi, cuman kesadaran kita bisa diletakkan di tempat yang jauh. Nah, itu sudah dalam masa percobaan. Gitu, dan itu sebuah aku bilang ya, hal yang luar biasa gitu. Kita bisa merasakan hal di tempat yang jauh, tapi kita nggak pindah. Ini bukan kita melihat video loh. Kita bukan melihat foto, video, dan lain sebagainya gitu. Tapi ini kita benar-benar bisa merasakan gitu. Dan itu sedang dalam perkembangan. Ini teman-teman bisa searching kalau nggak percaya. Dan makanya aku bilang kayak teori manusia di download ini lama-lama benar-benar bisa terjadi gitu. Gimana DNA itu bakal, nanti sekarang udah ada nanoteknologi gitu. Mungkin nanti DNA itu dimasukkan dalam teknologi, itu diletakkan dalam komputer dengan database. Mungkin aku pengen anaknya mancung putih, sudah ada database-nya, sudah ada ininya, tinggal dimasukkan aja ke dalam tubuh manusia dengan menggunakan nanoteknologi gitu. Itu kan hal yang nggak memungkinkan sekarang. Secara teorinya mungkin bisa untuk sedikit logis, dan akhirnya nanti bisa jadi kayak kita bayangin dulu loh. Kita dulu ya jalan kemana-mana belum ketemu motor. Mungkin orang zaman dulu nggak kepikiran kalau kita bisa naik motor. Orang waktu naik motor nggak kepikiran kita bisa naik kereta dan orang lebih cepat gitu. Orang naik kereta mungkin zaman dulu nggak kepikiran gimana cara kita bisa terbang di atas gitu. Dan mungkin kedepannya kita belum kepikiran gimana kita bisa teleportasi ke yang lain. Mungkin saja bisa terjadi operasi 5G bisa dilakukan secara online. Itu yang digabungkan dari teknologi 5G kan sekarang gitu. Nah, menurutku perkembangan seperti ini akan terus bertahap, dan itu akan luar biasa terjadi ke depannya gitu. Apalagi mengenai AI yang kita lihat tadi, aku bilang hanya beberapa bulan, dengan perkembangan yang sudah sepesat itu gitu. Apalagi kita coba bayangkan dalam beberapa tahun ke depan gitu, itu bisa jadi hal yang sangat luar biasa. Itu salah satu penemuan yang luar biasa dari peradaban di tahun ini gitu. Wah, ngeri sih. Tapi kan dari
perkembangan yang sangat pesat ini pastilah ada dampak negatifnya. Tadi kan Mas Fatan hanya menyebutkan dampak-dampak positifnya. Nah, banyak sekali kan positifnya. Kira-kira ada nggak sih tantangan bagi kita gitu karena kemajuan AI ini? Ada nggak sih? Setiap kemajuan, setiap hal itu pasti memiliki tantangannya masing-masing. Nah, itu nggak apa ya? Ya aku bilang nggak bisa dipungkiri lah gitu. Kita punya tantangan dan sebagainya. Apalagi teknologi. Teknologi ya menurutku sama seperti banyak orang gitu bilangnya teknologi itu seperti dua mata pisau gitu. Itu bisa jadi hal yang tajam buat kita, bermanfaat buat kita, atau itu benar-benar yang melukai kita gitu. Tantangannya kalau aku bilang ya, kita dihadapkan dengan beribu tantangan, tapi kita dihadapkan juga dengan beribu kemudahan gitu. Tantangannya apa ya? Yang jelas, yang pertama kita harus bisa bisa beradaptasi dengan teknologi itu sendiri gitu. Tantangan itu menjadi hal yang mungkin yang pertama ya, mungkin sebagai masyarakat, mungkin aku melihatnya dari kultur Indonesia dulu. Gimana kita melihat teknologi sebenarnya itu ya belum rata banget lah di Indonesia gitu. Ada beberapa orang yang belum terlalu paham, walaupun sekarang kita lihat ya anak-anak kecil udah paham. Cuman perkembangan teknologi yang lebih lanjut ini yang harus kita pahami gitu. Bagaimana kita bisa melihat sekarang itu, menurutku teknologi bukan cuma kita buka IG, buka TikTok dan lain sebagainya, bukan hanya menikmati gitu. Cuman teknologi yang seharusnya bisa kita pegang adalah mungkin contoh simpelnya ya, kita bisa kayak mungkin bisa memanfaatkan itu dengan benar-benar kayak tadi di Adobe kita bisa buat ngolah itu jadi mungkin video, kita membuat video yang benar-benar bagus, dan itu mungkin bisa menjadi satu keuntungan buat kita dan lain sebagainya. Dan tantangan berikutnya adalah tentang yang paling mungkin berbahaya ketika kita nggak bisa memanfaatkan teknologi itu yang justru jadi hal yang bisa menjadi bumerang gitu buat kita. Kalau kita melihat lagi ya segala kayak tantangan dari AI itu, ini khusus AI ya, ini sebenarnya gini, kalau aku melihat dari AI itu bisa membantu semuanya. Misalkan nih kayak tadi kita ngetik, kita pengen diketikin mungkin dari beberapa, kita tolong dong ketikin AI, tolong dong ketikin aku makalah dengan 2000 kata, itu nggak ada 5 detik selesai. Nah, dan tantangannya ya gini, kalau kita kecenderungan ke sini, kalau kita kecenderungan ke sini bakal menjadi masalah besar. Oke lah, kita melihat lagi, kita tarik dulu. Ketika dulu Google belum ada, mungkin kita sebagai mahasiswa, mungkin sebagai pelajar gitu, kita dulu mencari di buku, kita nyari dan sebagainya mungkin. Tapi setelah Google ada, ini mulai ada timbul sebuah aku bilang seperti kelalaian dari manusianya. Jadi kita kayak terlena, dan apapun yang dikatakan Google itu kayaknya benar gitu, padahal ya belum tentu benar gitu. Dan ini juga bakal berdampak ke AI. Jangan sampai AI itu menjadi Google kedua. Nah, ini jadi berbahaya banget. Kalau kita bayangkan nih, mungkin aku bayangkan gini, AI ini kan mesin ya, aku bilang ya seperti teknologi yang ini diciptakan oleh manusia gitu. Ini diciptakan oleh manusia, dikontrol oleh manusia dan sebagainya gitu. Nah, ketika nanti kita semua ketergantungan terhadap teknologi, terhadap AI ini aku khususkan, ini sangat ngeri. AI itu kan bisa menjawab apa aja nih. Misalkan nih, aku ketik, misalkan kita pengen tahu berapa sih jumlah binatang di Indonesia, berapa spesiesnya, langsung. Atau mungkin dalam matematika, tolong dong ini soal yang bahkan nggak ada di Google, kita ketikin di situ, bisa ada jawabannya gitu. Dia bisa menggunakan itu. Nah, hal seperti ini lama-lamaan ketika generasi kita terus menggunakan seperti ini bakal berbahaya. Oke lah, kalau kita belajar dalam konsep seperti itu, mungkin ya sekarang emang jadinya kita belajar itu bukan cuma dari dosen, dari guru sebagainya. Cuman kalau kita ketergantungan seperti itu, coba bayangkan kita sangkutkan lagi sama agama gitu. Agama, Al-Quran adalah ilmu yang mutlak dan nggak bisa disalahkan, dan itu adalah hak benar, dan benar-benar kebenarannya benar-benar diakuin gitu, nggak bisa dibalik. Sementara kalau misal kita tanya masalah di AI di agama gitu, oke lah, kalau sekarang kita ngetikkan ya itu masih benar gitu, masih ada moral, aku bilang kan. Coba misalkan nih, kalau aku contohin dulu, misalkan aku pernah iseng-iseng ngetik ya tentang mungkin
apa ya kayak contoh misalkan nih kayak contoh gimana caranya contoh aja teman-teman kayak gimana caranya kayak saya bisa bunuh diri gitu. Ngeri banget ya. Ya misalkan aja kayak bunuh diri tapi nggak sakit gitu misalkan gitu. Nah, untung di AI sekarang tuh masih ada moral. Jadi moralnya, mohon maaf saya, kalau teman-teman ngerti kayak gitu masih ada balasannya. Maaf, saya adalah program bahasa yang dan tidak diprogram untuk sekarang gitu. Nah, coba bayangkan ketika ini lama-lama bakal diubah. Kembali lagi, AI adalah sebuah teknologi dan itu dikendalikan oleh satu orang gitu. Semisal satu orang itu mempunyai ya naudzubillah gitu mempunyai kedepannya punya hal yang gitu kan bisa-bisa dijelaskan apalagi terkait agama gitu. Nah ini apalagi ketika kita balik lagi ketika generasi kita sudah kecenderungan bahkan bisa jadi semua hal yang dikatakan di AI itu bisa dibenarkan. Nah itu kan bakal jadi masalah yang besar gitu buat kita. Kayak kita sampai nggak percaya ke guru ke dosen tapi kita malah percaya ke AI dengan hal-hal yang seperti itu. Takutnya kedepannya ya kita nggak tahu itu benar apa salah dan sebagainya. Kecenderungan ketimbulan ketergantungan ini yang harusnya diantisipasi gitu. Boleh untuk kita belajar untuk kita mengerti teknologi paham cuman nggak sementara kita mentang-mentang peran itu AI gitu. Kira-kira nih gimana sih Mas cara mengatasinya biar kita tuh nggak ketergantungan gitu kan? Ya itu gini. Kalau aku bilang lagi ya, sekarang generasi sekarang itu bukan seharusnya menurutku itu bukan tentang kita kayak kita memahami kayak oh ayo teman-teman ini ada ini baru pahami dan sebagainya terus atau mungkin kita tahu lah kayak tahu oh ini gunanya ini kita mau ini cuman kita harus bisa apa ya aku bilang bukan cuma mengedukasi, bukan sekarang menurut saya sebagai mahasiswa tingkatan kita bukan sebagai mengedukasi, tapi tingkatan kita adalah sebagai apa ya sebagai pelaku, sebagai aktor utamanya gitu. Kita harus bisa mengendalikan dari teknologi itu gitu. Kita nggak bisa dikendalikan oleh teknologi gitu. Seperti kata Ustadz Felix gitu, itu beliau berkatanya seperti ini. Manusia ya manusia, teknologi ya teknologi gitu. Jadi ya manusia sesuai dengan manusia, kita harus bisa mengendalikan teknologi itu di bawah kita gitu. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi. Kita boleh memegang handphone, tapi jangan sampai handphone memegang kita gitu. Makanya kita harus belajar, kita memahami algoritma dari teknologi, dari AI, dari kemungkinan. Kita harus bisa menang atas pemikiran AI itu sendiri. Kita harus bisa menang dari situ dan sampai kita cuma ikut-ikutan gitu. Itu yang harus benar-benar dilakukan sebagai generasi sekarang. Kalau memang kedepannya ya naudzubillah gitu, jangan sampai kita benar-benar kebawa dengan arus teknologi. Kita hanya menikmati, kita hanya ya di situ-situ saja, tapi kita harus menjadi pemegang dari teknologi itu gitu. Nah itu kan ini ya masuk ke gimana sih cara mengaplikasikan penggunaan AI yang baik dan benar tapi dalam konteks agama itu gimana itu kira-kira? Oke, sebenarnya gini ya, ketika kita bicara AI dan teknologi gitu sebenarnya dan agama gini, ini hal yang sangat kontroversial sekali gitu. Oke, mungkin teman-teman semua udah sering dengar nih yang katanya bahwasanya teknologi dan AI itu nggak bisa dimasukkan. Teknologi dan agama itu nggak bisa dicampur adukan. Teknologi ya teknologi, AI ya agama gitu kan. Nah ini merupakan suatu pemikiran yang salah gitu dan kalau teman-teman lihat ini sebenarnya ini pemikiran ini bukan dari Islam, teknologi agama bukan. Ini timbul awalnya ini adalah justru dari negara-negara barat yang dia waktu itu dia ingin memasukkan teknologi tapi terhalang oleh agama. Nah jadi mereka beranggapan bahwa agama ini adalah asal untuk kemunduran gitu. Jadi dia nggak bisa berkembang kalau
sekarang teknologi harus disandingkan dengan agama itu nggak bisa berkembang, itu pemikiran barat. Padahal kalau kita tahu dulu gimana Islam masuk ke tempat yang dimana itu benar-benar terbelakang dulu, orangnya nggak tahu teknologi, nggak tahu peradaban, masih bisa dibilang ya benar-benar ya Kuno gitu ya. kuno, ya pokoknya seperti itulah dulu masuk tuh. Tapi setelah orang-orang memahami teknologi, memahami agama itu, Islam itu justru membawa dalam peradaban yang besar, membawa dalam ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa sampai zamannya filsuf Ibnu Sina, kedokteran dan lain sebagainya gitu. Itu berasal dari pemikirannya. Islam masuk di situ, mengikuti Islam yang membawa peradaban gitu. Tapi berbeda dengan orang-orang Barat. Orang-orang Barat selalu menganggap bahwasanya ya teknologi pembawa kemunduran. Nah, itu menurut itu yang salah gitu. Dan salahnya orang Islam sekarang bukan ya bisa aku bilang betul lah, kebanyakan orang sekarang menganggap bahwasanya apa yang dibawa di Barat itu ya benar gitu. Kita nggak bisa membedakan mana yang bisa diambil, mana yang nggak bisa diambil. Nah, contohnya kayak tadi kayak teori ya agama terkenal dan Islam itu salah. Kita harus bisa agama itu, kalau aku bilang ya, itu menjadi sebuah dasar dasar dari segala pengetahuan, baik itu ekonomi, itu terus kesehatan, sosial, baik teknologi dan sebagainya. Jadi seharusnya teori itu, teknologi yang sebenarnya itu menjadi dasar, sementara agama itu menjadi sebuah puncak. Ibaratnya ya kayak piramid gitu. Mereka semua adalah pondasi, dan agama adalah menjadi tujuan. Jadi semua teknologi itu harus saling berkolaborasi. Semua teknologi sama pengetahuan itu harus harus benar-benar bisa menunjang gitu, aku bilang ya, untuk mencapai agama itu gitu fungsinya seharusnya gitu kan. Berarti kita tuh sah-sah aja gitu pakai AI dalam agama gitu. Dalam menurut agama maksudnya. Sah-sah aja, justru menurutku agama menyuruh kita untuk terus belajar tentang peradaban, pengembangan peradaban itu sah-sah aja gitu. Cuman yang harus kita garis bawahi bahwasanya segala sesuatu ilmu pengetahuan itu ya itu harus menjadi dasar untuk kita bisa mencapai Tuhan gitu, untuk kita bisa mencapai surga gitu kan. Jangan sampai kita sebagai umat Islam gitu kayak kita membeda-bedakan bahwasanya teknologi, agama seperti itu ya. Teknologi harus ada agama gitu, mungkin kesehatan nggak bisa, kesehatan itu harus ada agama, politik agama, jadi nggak itu, politik juga harus ada agama. Jadi semuanya itu harus saling berkolaborasi jadi satu sampai kita bisa mencapai titik di mana itu semua berlandaskan tujuannya ke Tuhan, ke agama, seperti itu. Jadi ya sah-sah saja, tinggal kita lagi kembali, kita harus memperdalam agama kita dan memperdalam ilmu agama gitu. Jangan sampai ntar ketika kita tanya di AI itu udah salah, tapi kita membenarkan karena kita ketidaktahuan tentang agama itu. Misalkan kita tanya di AI gitu, sholat zuhur itu berapa rakaat? 2 rakaat, kita iya aja benar gitu kan, seharusnya 4 rakaat, dan kita tahu ini salah nih gitu. Makanya kita harus bisa beriringan bagaimana ilmu pengetahuan tentang teknologi dan ilmu pengetahuan tentang agama itu harus bisa sejalan dan berbarengan gitu. Agar apa? Agar kita bisa tahu mengawasi dan kita paham gimana cara kerja dari teknologi itu bisa membawa kita benar-benar ke agama. Dan seharusnya AI ini bahkan sebagai seorang muslim kita harus mengembangkan AI ini, menjadi hal-hal yang menunjang dalam agama. Mungkin seperti ini kalau pengingat sholat sudah ada ya mungkin ya, atau lain sebagainya yang bisa menunjang dalam agama gitu. Nah, itu jadi tugas kita, apalagi seorang anak-anak teknik gitu, informatika dan sebagainya. Itu harus menjadi bukan tugas, ini menjadi sebuah kesadaran dari manusia itu untuk bisa membuat AI ini bisa menunjang ke dalam agama. Jangan sampai kita berpikiran yang seperti barat gitu, membedakan AI sendiri, teknologi sendiri, agama sendiri, dan ini bukan pemikiran Islam. Islam adalah Islam masuk, agama masuk, peradaban di situ bisa
terjalin, sudah ada buktinya. Dan lantas kenapa kita ragu, kenapa kita terus mulai dari barat, sementara pemimpin kita bisa melakukan dunia dengan agama gitu. Nah, terakhir nih Mas, kira-kira ada nggak sih satu patah, dua patah untuk penutup akhir podcast episode pertama ini? Apa ya? Mungkin untuk kembali teman-teman, sebagai seorang apa yang aku bilang kayak kita generasi muda gitu, kita jangan sampai dimainkan oleh namanya teknologi. Kita harus bisa memainkan teknologi itu gitu. Kita harus bisa paham dengan teknologi. Jangan sampai kita terus-terusan terlena oleh teknologi, dan kedepannya aku bilang tadi, ketika kita terus kita terlena oleh teknologi, itu bisa jadi dampak buruk buat kita, apalagi kedepannya gitu, bagi generasi kita, bagi angkatan seumuran kita semua gitu. Di tahun 2040 kita mencapai puncak populasi usia matang gitu di Indonesia. Jangan sampai momen ini kita benar-benar kehilangan gitu momen kayak gini. Kita jangan sampai terus-terusan dimanfaatkan teknologi, tapi kita harus memanfaatkan teknologi gitu. Nah, ingat teman-teman, kita harus pandai-pandai mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Benar-benar. Nah, terima kasih Mas Mata. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya di episode ini. Oke, siap. Episode berapa nih di sini? Episode 2. Episode 2. Oke. Oke deh teman-teman, nggak kerasa nih podcast episode pertama udah selesai. Selanjutnya kita tunggu episode 2. Bye-bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi